maka melahirkan etika. Ketika kalbu itu suci, dia akan melahirkan akhlak dan adab. Contoh begini Bapak Ibu, ada suami istri berkelahi, misalnya contoh berkelahi, lalu suami istri bertengkar, berkelahi, yang salah itu suaminya, istrinya tidak salah, lalu suami minta maaf kepada istri, itu sebenarnya masih dalam dimensi etik atau etika. Tapi misalnya suami istri berkelahi, lalu suami tidak salah, istri yang salah, tapi suami meskipun dia tidak salah, dia tetap yang lebih dulu meminta maaf. Nah, ketika dia ada peluang untuk marah tapi tidak memilih untuk marah, itu namanya akhlak. Lalu diwujudkan dalam perilaku, dia tidak bersalah tapi dia lebih dulu minta maaf, itulah yang disebut dengan adab. Yang seperti inilah Bapak Ibu yang akan menyelesaikan masalah hidup kita. Ketika kita berpikir jernih, melahirkan etika, dan berkalbu suci melahirkan adab. Cuman masalahnya, bagaimana caranya untuk menjernihkan pikiran? Bagaimana caranya untuk mensucikan kalbu? Inilah ada hubungannya dengan pengajian kita. Maka cara untuk menjernihkan pikiran itu yang paling tinggi, yaitu mengikat diri kita itu dengan syariat. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk membersihkan atau menjernihkan pikiran kita itu, jalan yang paling terbaik itu adalah mengikat diri kita itu dengan syariat. Lalu untuk mensucikan kalbu, tak ada jalan lain kecuali mengikat diri kita itu dengan hakikat. Syariat mewariskan ilmu fikih, hakikat itu mewariskan ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Contoh Bapak Ibu, bukti nyata bahwa orang yang mengikat dirinya dengan syariat itu mengantarkan dia untuk berpikir jernih. Contoh sederhana misalnya begini, Bapak Ibu kalau seandainya punya penyakit darah kotor, divonis oleh dokter punya penyakit darah kotor. Darah kotor itu obat yang paling terbaik menurut dokter muslim, yaitu dengan sedekah. Kadang-kadang kita pikir mana hubungannya dengan sedekah membersihkan darah. Tapi kalau ibu-ibu tidak percaya, punya penyakit apa misalnya darah kotor, misalnya coba salah satunya dengan sedekah. Sedekah itu bisa membersihkan darah kita tersebut. Atau contohnya misalnya supaya darah kita ini dia bersih, setelah itu juga tubuh menjadi sehat, salah satunya dengan puasa, juga dengan sholat. Itu adalah salah satu cara untuk menjernihkan otak kita tersebut. Maka itu Rasulullah SAW itu kalau dia sholat Bapak Ibu, sujudnya itu lama. Kenapa sujudnya lama? Karena supaya darah itu turun sampai ke otak. Jadi setelah berdiri, darah turun ke bawah. Waktu sujud itu, darah itu balik dia ke bawah menuju otak. Darah yang untuk sampai ke otak tersebut, maka tentu sujudnya wajib lama. Maka itu Rasulullah itu sujudnya lama. Maka saat itu, ketika orang mengikat dirinya itu dengan syariat, pada akhirnya itu akan mengantarkan dia untuk mampu berpikir jernih Bapak Ibu. Maka cara yang terbaik untuk menjernihkan pikiran kita itu, yaitu mengikat diri kita itu dengan syariat. Tapi berpikir jernih saja tidak cukup. Karena apa? Karena berpikir jernih itu masih dimensinya dimensi jasmani, dimensi jasad, belum masuk pada dimensi rohani. Maka itu untuk mensucikan kalbu kita tersebut, maka wajib kita itu mengikat diri kita itu dengan hakikat, yaitu tauhid dan tasawuf Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, pengajian kita ini dia beriringan
antara syariat dengan hakikat. Syariat itu ngurusi jasmani kita, hakikat itu mengurusi ruhani kita, sehingga jasmani itu bersih dan ruhani itu